pagi ya, minum yang anget-anget. Mantap. Selamat pagi Iya, pemirsa. selamat pagi. Selamat datang kembali di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini pemirsa? Semoga saja tetap segar, Ya. bugar, sehat, sentosa, sehat, bahagia, sukses selalu lah. Pokoknya yang baik-baik buat Yang pemirsa baik-baik kita yang ada di doanya rumah. untuk pemirsa ya. Pastinya bahagia Ya. karena libur akhir pekan ini Oh panjang iya, sekali ya. betul. 4 hari ya, 4 libur berturut-turut. hari. Bisa kemana-mana nih. Mulai dari hari ini ya berarti ya. hari ini. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini kalau digabung cuti juga Senin Selasa ditempel nih, bisa jalan-jalan ke luar negeri ya. Wow. Iya Apa pemirsa, kabarnya? selamat. Gede Satria gimana nih? Kita kan nggak bisa libur ya. Betul, sebagai jurnalis kita harus terus memberikan informasi yang Ya, pastinya menginspirasi Anda di tengah-tengah waktu santai bersama keluarga Betul. gitu kan. Di tengah-tengah gempuran instastory temen-temen ya, Iya. yang lagi liburan. Ya pemirsa, selain gempuran Instastory ini selama 1,5 jam ke depan ini kami berdua akan menghadirkan beragam informasi penting, menarik dan tentu saja inspiratif buat Anda. Betul sekali Gede, kami juga akan hadirkan narasumber yang akan membahas berbagai informasi ya. Ya. Ini mengenai deklarasi guru-guru besar dan juga aksi mahasiswa menentang ketidaknetralan pemerintah. Bersama Iya. saya Bibi Krista, menyadarkan saya. Dan saya Gede Satria, pemirsa, inilah iNews Today selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini. Seorang pedagang bumbu dapur di Pasar Lontar Koja, Jakarta Utara diserang preman menggunakan senjata tajam. Ya, penyerangan ini karena pelaku tidak suka ditatap korban saat nongkrong di pasar. Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang pemuda menyerang pedagang bumbu dapur menggunakan senjata tajam di Pasar Lontar Koja, Jakarta Utara. Awalnya pemuda tersebut datang menggunakan motor yang dibonceng oleh kawannya yang langsung turun dan mendekati korban. Korban yang melawan dengan balok kayu membuat pelaku mundur, tetapi pelaku kembali menyerang saat korban terjatuh. Karena semakin banyak orang, pelaku akhirnya kabur. Korban mengaku kejadian bermula dari masalah sepele, di mana pelaku tidak suka ditatap oleh korban. Pelaku kemudian mendatangi korban bersama rekannya dengan membawa senjata tajam. Lirik-lirikan doang mah. Masalahnya bukan masalah gede, masalah kecil. Dia nggak senang, dia nyolot ke saya. Lu lihat apa ke gua katanya. Saya pegang tuh kerah bajunya. Saya dorong tuh motor sampai jatuh, nggak terima dia. Tunggu saya ya katanya. Udah balik udah. Bawa celurit sama temannya. Tadi kan sendiri tuh. Bawa temannya jadinya. Dia bawa temannya pulang bawa celurit atau gimana bang? Pulang kan dia sendiri tuh. Ah. Pulang pergi kemana apa pulang apa kemana saya nggak tahu lah ya. Ya. Nepon, Bray, di mana Bray? Gua ada masalah nih. Siapin barang dong. Tak lama, selang nggak lama, datang dia bawa berdua sama temannya boncengan. Ya. Korban tidak terluka akibat penyerangan tersebut. Korban sudah melaporkan kejadian ini ke polisi dan berharap pelaku bisa segera ditangkap. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, tidak lama gara-gara ditatap ya. Seharusnya jangan sampai akhirnya baku hantam. Siapa tahu Betul. ditatap karena pakaiannya keren, outfitnya Betul. bagus. Terlihat ganteng di Iya. tengah pasar Iya, yang positive hirup thinking ya pikuk harusnya gitu kan. ya. Ini kaum sumbu pendek ini seharusnya ini sudah mulai introspeksi diri, senilai zen gitu, damai gitu, hidup kan lebih enak gitu. Selain jadi bikin rugi ya, akhirnya Ya. fisik ada yang lecet, jadi malu juga. Bukan cuma lecet, Bibi. Kalau pakai parang seperti itu ya bisa nyawa melayang juga, Beb. Dan bisa kira berakhir di balik jeruji. Betul, Aduh. nah itu yang sangat disayangkan sekali. Ini kita beralih ke informasi lain pemirsa. Di kota Medan, Sumatera Utara, seorang pelajar diserang kawanan geng motor. Korban mengaku tidak mengenal seluruh pelaku. Kawanan geng motor yang menyerang pelajar SMK di kawasan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Korban yang berkendara seorang diri diserang menggunakan senjata tajam oleh 4 pelaku yang mengendarai 2 sepeda motor. Akibat penyerangan ini, korban AZ, 18 tahun, siswa kelas 12, terluka di pinggang dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Ibu korban mengaku anaknya saat itu sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah. Korban mengaku tidak mengenali para pelaku yang diperkirakan juga masih remaja. Korban juga tidak terlibat masalah dengan siapapun. Dia nggak tahu lagi jalan itu kereta dicelurin.
Berapa orang katanya? Yang mereka 2 kereta 4 orang. Anak sekolahan juga? Nggak pakai baju sekolah. Oh, pakai Dia biasa. nggak kenal. Anak ibu sendiri atau boncengan? Berdua sama kawannya, tapi masing-masing kereta. Oh, satu kereta satu orang. Ya. Sekarang kondisi anak ibu gimana, Bu? Kondisinya alhamdulillah udah sadar. Udah sadar? Ibu korban telah melaporkan kasus penyerangan ini ke Polsek Medan Labuhan. Ia berharap polisi agak sering patroli dan bukan hanya di jam-jam rawan, melainkan di jam anak sekolah pulang dan warga pulang bekerja, karena ulah geng motor sangat meresahkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yula Bahar, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang warga Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar. Ya, video pernyataan ibu korban yang meminta presiden turun tangan viral di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden, Bapak Jokowi, saya seorang ibu, sudah 1 tahun lebih anak saya terjebak di Myanmar, Pak. Korban TTPO. Saya sudah melapor ke mana-mana. Saya ingin bantuannya dari Bapak. Melalui rekaman video, Iis Rohayati, seorang ibu asal Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, meminta bantuan presiden untuk membebaskan putranya yang kini menjadi korban perdagangan orang. Putra Iis, yang bernama Wildan Rohdian, saat ini diduga mengalami tindakan kekerasan dan penyiksaan di perusahaan tempat ia bekerja di kota Myawaddy, Myanmar. Wildan berangkat ke Myanmar sebagai pekerja migran Indonesia sejak November 2022. Namun, pada akhir Januari, keluarga kehilangan kontak. Sampai di bulan Juni 2023, kakak mengabarkan ke kami bahwa kalau mau pulang, pihak perusahaan minta uang 150 juta. 150 juta, kami keluarga kaget, karena setahu kami kakak berada di Thailand, ada apa gitu. Saat ini keluarga berharap pemerintah dan aparat bisa mengusut tuntas kasus ini dan mengembalikan korban pulang ke tanah air. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Today. Kita ke informasi, anggota polisi diduga melakukan aksi penganiayaan secara bersama-sama terhadap seorang warga di sebuah tempat hiburan malam. Iya, akibat dari aksi tersebut, seorang pemuda dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah. Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam penganiayaan seorang warga di sebuah tempat hiburan malam di Pekanbaru. Pelaku diduga adalah anggota polisi. Kejadian itu berawal saat korban bersama teman-temannya sedang berkumpul di sebuah tempat hiburan malam. Tiba-tiba terjadi cekcok antara teman korban dan pelaku. Korban berusaha melerai, malah dianiaya sejumlah pelaku. Korban pun mengalami luka robek di bagian mulut dan luka memar di seluruh wajah dan kepala. Saat ini, para anggota polisi yang diduga terlibat peristiwa tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Propam Polda Riau untuk dimintai keterangan. Jadi itu masih proses dalam lidik aja ya teman-teman ya, masih proses dalam lidik. Akan jadi atensi Polda, Pak? Jelas pasti setiap ada potensi perkara pasti akan dilidik sama kita semua. Berapa orang diperiksa di Propam, Pak? Udah masuk ke Polda Riau? Ya baru kemarin baru apa? Jadi nanti masih proses pendalaman, pendalaman sama rekan-rekan. Sementara itu, atas peristiwa ini, pihak keluarga korban telah membuat laporan ke Ditpropam Polda Riau. Pihak keluarga berharap para pelaku dapat diproses secara hukum. Dari Pekanbaru Riau, Indro Yosrizal, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, buron selama 1 tahun, 2 dari 6 pelaku tawuran yang menewaskan seorang remaja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berhasil ditangkap. Selain itu, petugas masih memburu 4 pelaku lainnya. Polisi berhasil meringkus Dagul dan Agung. Keduanya merupakan dari 6 pelaku tawuran yang menewaskan seorang remaja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku sempat kabur dari kejaran petugas selama 1 tahun. Kedua pelaku ditangkap di tempat terpisah. Pelaku Dagul ditangkap saat bersembunyi di rumah mertuanya. Sementara pelaku Agung ditangkap saat berada di warung internet di wilayah Tambun Selatan.
Saat diamankan petugas, kedua pelaku tidak berkutik dan mengakui telah melakukan aksi tawuran yang menewaskan seorang remaja pada tahun 2022 lalu. Jadi sementara pelaku sudah kita tangkap 2 orang dari total 6 pelaku yang kita sudah selidikin. 4 pelaku masih kita jadikan DPO dan kita ke depan masih akan tetap mencari pelaku-pelaku yang masih DPO tersebut. Gitu. Hingga kini petugas masih memburu 4 pelaku lainnya yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Kedua pelaku yang berhasil diamankan merupakan pelaku utama pengeroyokan. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal 170 dengan ancaman paling lama 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kedapatan menggunakan plat nomor kendaraan palsu mobil dinas Wakil Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan terjaring razia lalu lintas. Meski sudah tidak menjabat, mobil dinas tersebut masih digunakan oleh mantan Wakil Bupati sebagai kendaraan pribadinya. Polisi lalu lintas di Goa, Sulawesi Selatan mendapati mantan Wakil Bupati Jeneponto bersama sopirnya masih menggunakan mobil dinas Wakil Bupati sebagai kendaraan pribadi. Mirisnya lagi, mobil dipasangi plat nomor kendaraan palsu untuk mengelabui masyarakat. Mobil dinas yang dikendarai mantan Wakil Bupati tersebut sempat ditahan dan diberi sanksi berupa tilang. Sementara mantan Wakil Bupati Jeneponto berdalih menggunakan plat palsu untuk menghindari demonstrasi. Alasannya menggunakan plat gantung, menghindari katanya demo yang biasa menghadang mobil-mobil atau kendaraan yang menggunakan plat merah, makanya dia mengganti plat kendaraannya. Usai memberi tilang, petugas memperingatkan mantan Wakil Bupati Jeneponto agar tetap memasang plat nomor kendaraan dinas asli. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, ini cukup membuat miris ini ya. Lagi-lagi ada dampak yang merugikan karena suka nonton film porno, kecanduan. Ini kecanduan nonton film porno, seorang pelajar SMA di Kota Batam nekat memperkosa wanita parubaya. Iya, ironisnya korban yang melawan ini sempat diancam dan dibekap oleh pelaku. S, seorang pelajar yang diciduk di bangku kelas 3 SMA, ditangkap unit reskrim Polsek Sekupang dengan tuduhan percobaan pemerkosaan terhadap LJ, wanita parubaya di kediamannya di kawasan Tanjung Riau, Sekupang, Kota Batam. Kepada polisi, S mengaku tergoda dengan korban lantaran sering menonton film dewasa. Dari keterangan pelaku, dirinya melakukan percobaan pemerkosaan dengan cara mencongkel jendela menggunakan gunting. Usai masuk ke dalam rumah, pelaku langsung menuju kamar korban. Korban yang diketahui tinggal seorang diri berusaha melawan dan berteriak meminta pertolongan yang membuat pelaku panik melarikan diri. Ya, ini masuk ke dalam rumah korban dengan cara melewati pintu tralis, kemudian masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian langsung buka baju dalam kondisi bugil, telanjang, kemudian masuk ke dalam kamar korban. Untuk motifnya berdasarkan keterangan yang kami dapat dari hasil pemeriksaan, yang bersangkutan ini karena belum menikah ya, kemudian pernah juga sesekali menonton film porno, jadi dia merasa berhasrat atau ingin mencoba perbuatan tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam dengan hukuman 8 tahun penjara atas tuntutan percobaan pemerkosaan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Guti Yanosa, iNews melaporkan. Nah, ini yang perlu dipertanyakan juga monitor dari orang tua ya, pengawasan orang tua dari pelajar tersebut. Ini masih duduk di bangku SMA tapi sudah melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Iya, pemirsa, ini juga menjadi perhatian kita semua bahwa memang komunikasi itu penting sekali antara anak dan orang tua, termasuk juga anak. Ketika dia tidak bisa membangun komunikasi dengan orang tuanya, dia bisa membangun komunikasi misalnya dengan gurunya. Betul. Nah, ini harusnya memberikan semangat, motivasi untuk selalu berpikir dan bertindak positif. Setuju banget, Gede. Ketika akhirnya tidak transparan dengan orang tua ataupun juga dengan guru, ini ketika dapat informasi baru, salah satunya juga dengan nonton film porno, akhirnya dia mencari tahu sendiri.
dengan cara yang tidak benar. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Hujan deras yang mengguyur selama 1 pekan terakhir mengakibatkan pergerakan tanah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, sedikitnya 9 rumah warga hancur dan 14 rumah warga dikosongkan. Selamat pagi, kita akan melaporkan untuk situasi terkini Kali Telaga. Seperti inilah kondisi rumah warga di Desa Kali Telaga, Dusun Sigadung, Kecamatan Pagentan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari video amatir tampak rumah warga hancur terbawa tanah gerak satu persatu. Hujan deras selama 1 pekan terakhir mengakibatkan tanah mengalami pergerakan. Selain menghancurkan 9 rumah warga, 14 rumah warga yang berada di zona bencana mengalami retak dan tembok rumah warga jebol. Kini rumah warga yang masuk zona rawan tanah gerak telah dikosongkan. Warga mengevakuasi barang-barang berharga dan 26 kepala keluarga mengungsi ke tempat yang lebih aman. 9 rumah yang rata dengan tanah, kemudian ada 14 rumah yang saat ini sudah dikosongkan, dan ada rumah yang terdampak sekitar 26 kakak. Saat ini warga yang terdampak ini mengungsi kemana, Pak? Sebagian ada di sanak saudara, sebagian ada di TPQ dan di pondok. Hingga kini kondisi tanah masih terus mengalami pergerakan. Warga yang berada di sekitar lokasi dilarang untuk mendekat ke zona bahaya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghimbau warga untuk terus waspada dan segera mengungsi ke tempat aman. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga Kecamatan Turi, Lamongan, Jawa Timur memanfaatkan kondisi banjir di lingkungan mereka dengan menangkap ikan. Jebolnya tanggul Sungai Pelalangan membuat ikan di tambak lepas hingga ke pemukiman. Warga Dusun Gabus Turi, Lamongan, Jawa Timur sibuk mencari ikan di depan rumah mereka di tengah banjir. Luapan banjir membuat ikan lepas dari areal tambak hingga memasuki ke permukiman. Warga sekitar memanfaatkan momen banjir ini untuk menangkap ikan-ikan ini. Mulai dari ikan bandeng, ikan nila, dan ikan tawas berhasil ditangkap dari dalam genangan banjir. Dari jebolnya tanggul Pelalangan. Oh, sekarang masih gimana jebolnya itu? Nah, masih tanggulangan. Iya. Terus ini naik atau gimana, Pak? Naik ya. Berapa rumah, Pak, yang di sini kan? Sekitar 150-an. Banjir terjadi akibat tanggul Sungai Pelalangan yang jebol di 2 titik. Selain merendam permukiman, banjir juga membuat petani tambak ikan rugi dan diperkirakan mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Maka hanya ada satu kata: lawan. Luar biasa, Bebi. Ini keprihatinan dari berbagai pihak, termasuk Sivitas Akademika ini menggaung di mana-mana. Dan satu kata, ketika tidak ada balasan, tidak ada perhatian, satu kata katanya lawan. Betul sekali. Dan buntutnya juga kira banyak beberapa gerakan mahasiswa yang sudah dimulai dari minggu kemarin, begitu ya, Gede ya. Iya, salah satunya yang ini pemirsa, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Unmus, mengaku diminta untuk membuat video testimoni positif pemilu damai. Rektor menegaskan tidak diminta untuk testimoni kinerja pemerintah seperti yang ditujukan kepada rektor-rektor serta tokoh masyarakat lainnya. Sama dengan rektor-rektor dan tokoh masyarakat di Semarang, Jawa Tengah, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Profesor Dr. Marsuki, juga diminta oleh pihak kepolisian untuk membuat video testimoni yang bernarasi positif dengan tujuan mensukseskan pemilu damai 2024. Namun Rektor Unimus mengaku tidak dimintai untuk membuat testimoni kinerja Presiden Joko Widodo.
Saat ditemui awak media, Rektor Unimus Profesor Dr. Masuki mengatakan saat dirinya sedang berada di luar kota, diminta oleh anggota polisi dari Polrestabes Semarang untuk membuat video. Meski mengaku tidak diminta untuk testimoni kinerja Presiden, Wakil Rektor Unimus mengatakan pujian kinerja Presiden hingga harapan pemimpin Indonesia ke depan. Jadi saya dimintai testimoni tentang pemilu damai, tidak ada testimoni tentang kinerja Pak Jokowi, dan itu kan tidak relevan dong. Tidak ada, saya tidak ada. Sebelumnya sejumlah rektor dimintai untuk membuat testimoni kinerja Presiden Joko Widodo dan ucapan untuk mensukseskan pemilu damai oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Semarang. Namun hal tersebut dibantah Kapolrestabes Semarang yang mengatakan hal itu sebagai program cooling system dari Polda Jateng untuk mendinginkan suasana politik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Iya, ini sebelumnya Bibi ramai nih rektor di kampus di seluruh Jawa Tengah diduga diintervensi untuk membuat video testimoni positif pemilu dan kinerja pemerintah. Akibatnya banyak rektor yang menolak permintaan tersebut, sementara polisi membantah mengintervensi kampus untuk membuat video tersebut. Rektor beberapa kampus di Jawa Tengah diminta oleh pihak yang diduga polisi untuk membuat video apresiasi atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu rektor yang diminta membuat video itu adalah Rektor Unika Sugia Pranata, Semarang, Ferdinandus Hindarto. Ferdinand mengaku permintaan tersebut datang dari seseorang yang diduga anggota Polrestabes Semarang. Namun, permintaan itu ditolak oleh Ferdinand dan menegaskan bahwa kampus memiliki opini dan persepsi independen terhadap situasi jelang pemilu dan atas prestasi Presiden Joko Widodo. Dan intinya memohon supaya saya membuat video yang isinya poin-poinnya kira-kira sama seperti video-video yang sudah beredar dari beberapa rektor itu. Lalu saya menjawab bahwa pilihan kami, sikap kami, mohon maaf tidak bisa memenuhi permintaan itu. Kenapa? Karena kami punya dasar yang kuat. Jadi yang pertama dasarnya ini, konstitusi apostolik untuk Universitas Katolik di dunia, di mana di pembukaan hakikat itu sudah dinyatakan Universitas Katolik mencari, menemukan dan menyebarluaskan kebenaran. Berbeda dengan Rektor Surya Pranata yang menolak permintaan itu, Rektor Universitas Semarang, Supari, memilih untuk memenuhi permintaan tersebut. Dalam testimoninya, Supari memuji Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin yang berhasil meningkatkan reputasi Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa rakyat tidak bodoh dan tahu betul siapa sosok yang pantas melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Saya Supari, Rektor Universitas Semarang, menyampaikan bahwa Bapak Joko Widodo memimpin Indonesia dengan sepenuh hati. Beliau negarawan yang 10 tahun ini memimpin Indonesia melakukan lompatan kemajuan, melewati masa sulit pandemi COVID-19 dan meningkatkan reputasi Indonesia di mata internasional. Pemilu 2024 adalah proses mencari pemimpin terbaik yang akan meneruskan kepemimpinan beliau. Rakyat Indonesia tidak bodoh, menentukan yang terbaik bagi masa depan bangsa. Sementara itu, Polrestabes Semarang membantah melakukan intimidasi terhadap kampus di Jawa Tengah. Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengaku hanya mengajak tokoh masyarakat termasuk akademisi untuk ikut serta menciptakan pemilu damai. Tidak ada sama sekali. Jadi sekali lagi kami sampaikan video itu hanya merupakan media, dan sebelum kami melakukan wawancara dan testimoni, kami sudah sampaikan kepada para tokoh yang kami maksudkan bahwa hasil testimoni ini akan kami publish, karena memang tujuan kami agar pesan daripada tokoh ini sampai kepada halayak ramai, ajakan-ajakannya. Polrestabes Semarang juga membantah jika permintaan video tersebut merupakan intervensi kepada sivitas akademik. Polisi mengklaim hal itu adalah bagian dari program cooling system yang dimiliki Polri dalam rangka mengamankan pemilu 2024. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Sementara itu
Puluhan sivitas akademika Universitas Jenderal Sudirman mendesak Presiden Joko Widodo agar mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Karena jika tidak bijak, ini dikhawatirkan akan menimbulkan kericuhan. Gelombang keresahan dengan kondisi politik negara saat ini diserukan para guru besar dan alumni Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah. Dalam deklarasinya, mereka mengutuk pejabat negara yang bertindak tidak netral serta merekayasa ketentuan hukum untuk kepentingan yang bersifat partisan. Universitas juga mendesak Presiden Jokowi bersikap sebagai pemimpin yang mengayomi dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau keluarga. Kepada Presiden Republik Indonesia untuk bersikap sebagai pemimpin yang mengayomi, meneladani, melindungi, dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan. Sebab jika Presiden tidak dapat melaksanakan sebagaimana hal yang dimaksud dalam poin 7, dikhawatirkan akan menimbulkan chaos di negara. Sementara itu di Ternate, Maluku Utara, pemirsa, mahasiswa menggelar deklarasi pemilu damai. Ya, mahasiswa berharap masyarakat tidak terpecah belah karena beda pilihan. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ternate, Maluku Utara menggelar deklarasi pemilu damai. Aksi ini berlangsung di halaman kampus dan diikuti oleh mahasiswa dari Fakultas Hukum dan Teknik. Dalam aksinya, mahasiswa meminta agar lingkungan kampus bersih dari politik praktis yang dapat memecah belah karena perbedaan pilihan dan pandangan politik. Mereka juga menolak politik identitas, isu SARA, politik uang, dan hoax. Meski berbeda pilihan, mahasiswa menyerukan persatuan dan menjadikan pemilu 2024 yang jujur dan adil. Sikap mendukung pemilu damai 2024 dengan menegaskan kepada seluruh sivitas akademika mahasiswa sebagai generasi bangsa hari ini untuk sama-sama dukung ini pemilu damai agar berjalan dengan lancar dan menggunakan hak pilih yang bermartabat. Ya, pemirsa, seruan menyelamatkan demokrasi di Indonesia bergaung di Bumi Sriwijaya. Sivitas Akademika Universitas IBA Palembang, Sumatera Selatan menyerukan petisi menyikapi keadaan bangsa lantaran prihatin menyaksikan kondisi bangsa jelang Pilpres 2024. Guru besar, alumni, dan mahasiswa Universitas IBA Palembang menyerukan petisi terkait situasi politik Indonesia jelang pemilu 2024 Rabu siang. Rektor Universitas IBA Palembang, Tareh Rashid, mewakili sivitas akademika dalam petisinya menyoroti kegelisahan kampus terhadap etika, moralitas, dan nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Ada 6 poin yang disampaikan dalam petisi Bumi Sriwijaya untuk pemerintah dan aparat negara. Para sivitas akademika Universitas IBA Palembang mendesak pemerintahan Joko Widodo bersikap netral dan menjunjung tinggi etika, serta tidak mempolitisasi bantuan sosial untuk kepentingan elektoral, dan menggunakan alat negara melalui kekuasaan dengan menaikkan hukum serta konstitusi. Ingin agar di dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan berdemokrasi ini tetap mengedepankan etika. Kalau etika ini diabaikan, maka hancurlah tatanan kita. Kita juga menyaksikan dari kampus melakukan kajian terhadap realitas yang ada di Indonesia. Nah, kita melihat ada gejala-gejala yang justru membahayakan keberlangsungan proses demokrasi itu sendiri. Kemudian membahayakan juga untuk membangun negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat. Rektor Universitas IBA Palembang pun mengatakan bahwa keputusan penguasa saat ini semakin melenceng dari cita-cita reformasi. Diharapkan kondisi ini dapat dihentikan agar pemilu dan demokrasi kembali ke koridor demokrasi bangsa. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron membuat komitmen dengan pemerintah untuk mencegah korupsi pada tahapan pemilu 2024. Ya, salah satunya adalah penyaluran bantuan sosial agar tak ada celah untuk dijadikan sebagai sarana politik uang. Sebagai upaya mendukung pelaksanaan pemilu yang jujur, bersih, dan adil, KPK telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mengawal dan mencegah tindak pidana korupsi menjelang pemilihan umum tahun 2024 ini. Bahkan KPK sejak tahun yang lalu telah menggelar program-program Hajar Serangan Fajar. Pertama, KPK telah menyelenggarakan program Paku Integritas dan Politik Cerdas Berintegritas kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dengan tagline Hajar Serangan Fajar. Oleh sebab itu, KPK mengingatkan kepada seluruh stakeholder, baik pemerintah, penyelenggara, peserta, maupun pemilih rakyat Indonesia agar melaksanakan pemilihan umum ini dengan azas jujur, adil, dan berintegritas dengan menghindarkan politik uang maupun politik transaksional. KPK telah memberikan rekomendasi dan membuat komitmen bersama pemerintah untuk tidak membuka peluang tindak pidana korupsi dan politik uang dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Sesuai dengan rekomendasi KPK bahwa bansos harus disalurkan berdasarkan data yang valid dan mutakhir. Bansos bukan berupa barang tapi berupa uang tunai yang disalurkan melalui kantor, pos, ataupun bank kepada rekening masyarakat yang penerima. Hal ini bertujuan agar bansos efektif mencapai tujuan kepada tujuan pencairan ataupun pemberian bansos tersebut tepat kepada sasaran penerimanya dan efisien dalam proses distribusinya. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, seruan politik kebangsaan marak dilakukan oleh Civitas Akademika, tidak terkecuali oleh para guru besar, alumni, dan mahasiswa di Undip Semarang. Lewat pernyataan sikap bertajuk Indonesia dalam Darurat Demokrasi, mereka mendesak pemerintah untuk menjaga etika dan patuh hukum dalam mengawal proses demokrasi serta konstitusi. Guru besar, alumni, dan mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang menggelar pernyataan sikap terkait situasi politik Indonesia jelang pemilu 2024. Pernyataan sikap bertajuk Indonesia dalam Darurat Demokrasi ini dilakukan karena rasa keprihatinan Civitas Akademika Undip Semarang atas runtuhnya etika dan moral pemerintahan sejak adanya putusan MK yang memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Para Civitas Akademika Undip Semarang mendesak pemerintahan Joko Widodo menjunjung tinggi etika dan moral berdemokrasi serta patuh terhadap supremasi hukum. Keprihatinan itu terutama sebagaimana tadi sudah kami bacakan, diawali dengan adanya runtuhnya etika dan moral sejak adanya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang sesungguhnya serta sudah diputuskan pula bahwa itu merupakan pelanggaran etika berat oleh MK. Namun diikuti pula oleh KPU tetap disahkan sebagai calon wakil presiden. Kami tidak punya kepentingan sama sekali terhadap pilihan-pilihan, tapi kami hanya punya kepentingan nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi. Selain itu, mereka juga menuntut penyelenggaraan negara untuk kembali ke pilar demokrasi berdasarkan Pancasila yang dinilai telah mengalami kemunduran jelang pemilu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Kecewa dengan ketidaknetralan pemerintah dalam pemilu, ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah. Ya, para mahasiswa ini menyerukan tolak pemilu curang dan jangan memilih boneka oligarki. Para mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jalan Dago, Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu malam. Mahasiswa yang kecewa dengan ketidaknetralan pemerintah dalam pemilu 2024
merusak sejumlah baliho calon legislatif di sekitar Jalan Dago. Selain itu, para mahasiswa juga sempat memblokade Jalan Dago. Akibatnya kemacetan parah terjadi hingga membuat para pengendara motor beradu mulut dengan para mahasiswa. Ya, aksi ini merupakan akumulasi dari kemuakan mahasiswa, guru besar, dosen, LSM, NGO, seniman, budayawan, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya melihat kondisi demokrasi hari ini yang semakin tidak baik. Itu kondisi di mana padarnya Presiden Joko Widodo terlalu over dalam manuver politiknya sebagai sosok yang teladan, harusnya sebagai pemegang kuasa tertinggi negeri ini malah melakukan suatu tindakan cawe-cawe politik ataupun melakukan politik dinasti yang bahaya terindikasi gitu, seperti putusan MK ataupun aliran dana bansos untuk dijadikan kampanye. Sejumlah elemen mahasiswa juga berunjuk rasa di kawasan Harmoni, Jakarta. Dalam aksinya mereka berorasi dan membawa sejumlah spanduk menyuarakan anti kecurangan pemilu. Massa menilai pemilu 2024 perlu dikawal karena khawatir adanya oknum yang memanfaatkan keadaan untuk kepentingan tertentu. Mahasiswa membawa 3 tuntutan utama, salah satunya meminta agar mengembalikan demokrasi kepada koridor yang benar. Aksi unjuk rasa juga terjadi di sekitar Patung Kuda Jakarta Rabu siang. Saat aksi, massa membawa figur gurita serta Pinocchio raksasa. Massa menyerukan warga agar lebih cerdas dan jangan memilih boneka oligarki saat pemungutan suara pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sepekan menuju hari pemilihan, keprihatinan terhadap situasi politik tanah air semakin santer disuarakan dari kampus-kampus, mulai dari guru besar hingga mahasiswa. Ya, namun hingga kini belum ada perhatian serius dari pemerintah menyikapi seruan dari kampus. Lalu, apakah situasi ini merupakan bentuk demokrasi yang diberangus? Kita akan bahas bersama 2 narasumber kami. Hari ini ada peneliti senior imparsial, ada Mas Al-Araf dan Rektor Universitas Parahyangan periode 2015 hingga 2023, Pak Mangadar Situmorang. Selamat pagi Bapak-Bapak, apa kabar? Pagi Pak. Selamat pagi, pagi Mas Gede, Mbak Gedi. Ya, Pak Mangadar, jika Anda melihat situasi politik demokrasi saat ini yang mengundang keprihatinan banyak pihak, baik itu sivitas akademika maupun kawan-kawan dari kampus mahasiswa yang pada akhirnya turun ke jalan untuk menyuarakan bentuk-bentuk ketidakadilan tuntutan mereka. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Ya, kegelisahan yang luar biasa karena sekali lagi ada anti klimaks, ya, kalau boleh dikatakan demikian ya, perjalanan pemerintahan Jokowi 10 tahun terakhir, dan juga anti klimaks bisa jadi terhadap semangat reformasi ya, yang tadinya sudah menjanjikan kita semua bangsa ini untuk menuju kedewasaan berdemokrasi. Tetapi sayangnya boleh dikatakan tahun terakhir atau beberapa bulan terakhir ini kita menyaksikan satu situasi yang boleh dikatakan menjungkir balikkan semua optimisme itu gitu. Ya, optimisme bahwa kita berjalan pada track yang baik ke arah demokrasi, tetapi sekarang justru kelihatannya kita akan mengalami setback gitu, kemunduran ya, kemunduran yang luar biasa itu. Ini yang saya kira menjadi keprihatinan para akademisi, para guru besar dan teman-teman di komunitas akademik perguruan tinggi. Baik, Pak Mangadar, lalu tanggapan Bapak bagaimana ini? Karena kan memang kita ketahui sejumlah mahasiswa, bahkan ratusan mahasiswa sudah menggelar gerakan untuk tuntutannya yang paling utama adalah mengembalikan demokrasi kepada pilar-pilar yang seharusnya. Namun keresahan kita juga banyak masyarakat mengkhawatirkan jika ada mahasiswa yang ditunggangi gerakannya oleh politik begitu, oleh pemerintah khususnya. Kalau dari tanggapan Bang Mangadar sendiri bagaimana ini? Pertama kita lihat ya pada baseline-nya bahwa ini adalah ekspresi, ini adalah gerakan kepedulian akan demokrasi, akan perkembangan bangsa ini gitu. Karena itu saya kira patut diapresiasi, patut didukung dan aksi yang dilakukan oleh
komponen perguruan tinggi dan termasuk para mahasiswa yang seruannya, tujuannya adalah supaya tetap berjalan di bawah landasan pilar-pilar demokrasi. Ini saya kira baseline-nya, ini yang harus kita highlight, ya, bahwa ini adalah ekspresi kecintaan kepada bangsa ini dan harapan agar bangsa ini sungguh-sungguh bisa berada pada jalur demokrasi, ya, pemerintahan politik yang bermartabat. Itu baseline-nya. Betul, Pak. Gini kita ke Pak Al-Araf. Pak Al-Araf, kalau Anda melihat saat ini ada gelombang gitu ya, ada gelombang protes dari kampus, ada dalam bentuk petisi, ada yang turun ke jalan oleh kawan-kawan mahasiswa. Anda melihat ini upaya-upaya seperti ini apakah efektif begitu untuk merubah sikap dari pemerintah untuk kembali menegakkan demokrasi jelang pemilu yang tidak lama lagi nih, Pak Al-Araf? Ya, apa yang terjadi dalam dinamika kampus belakangan ini, petisi dari akademisi mulai dari guru besar, dosen, dan juga mahasiswa, serta diikuti dengan aksi mahasiswa, itu adalah ekspresi politik warga dan merupakan partisipasi politik warga yang disahkan dan dilegalkan oleh konstitusi karena mereka menilai dan menganggap kekuasaan negara sudah keluar dari rel-rel demokrasi dan rel-rel negara hukum. Mereka menilai negara hukum Rechtsstaat sudah tidak ada, yang ada adalah negara kekuasaan di mana politisasi terhadap dunia hukum terjadi, intimidasi terhadap dunia hukum terjadi, kriminalisasi dan pembatasan berekspresi juga terjadi, dan serta kebebasan pers, lalu kemudian berbagai pembatasan hal-hal lainnya. Ini membuat situasi dan kondisi yang terakumulasi sejak 5 tahun belakangan ini. Nah, putusan MK nomor 90 adalah sesungguhnya menjadi puncak gunung es bahwa kekuasaan ini sudah secara telanjang menunjukkan bagaimana negara dan kekuasaan melakukan politisasi terhadap dunia hukum yang berdampak terhadap situasi dan kondisi demokrasi di Indonesia mengalami kematian dan mengalami situasi dan kondisi dalam jurang. Nah, mahasiswa dan kampus, guru besar dan dosen tersentuh, tergerak untuk menyampaikan dan menyerukan kepada publik bahwa demokrasi ini harus diselamatkan karena kekuasaan sudah sewenang-wenang. Nah, pola-pola seperti ini akan niscaya terjadi, Mbak, di dalam negara manapun. Dalam negara yang kekuasaannya sudah sewenang-wenang dan secara telanjang menunjukkan kesewenang-wenangannya, pasti akan menimbulkan reaksi dan perlawanan dari masyarakat, baik itu dari mahasiswa ataupun dari masyarakat sendiri. Nah, hari ini itu terjadi. Tadi kita perlu lihat situasi di Indonesia dalam sejarah Indonesia pernah terjadi pada tahun 65, 98 ketika penguasa dan kekuasaan sewenang-wenang. Maka yang terjadi adalah dinamika ekspresi politik warga, baik itu dalam bentuk petisi ataupun dalam bentuk aksi massa. Dan perlu dicatat hal itu merupakan sesuatu yang konstitusional. Mas Al-Araf, kalau Anda melihat gerakan saat ini banyak sekali mahasiswa yang turun ke jalan begitu ya, apakah nanti ini akan mempengaruhi pilihan dari millennials di bilik suara nanti tanggal 14 Februari? Ya, saya rasa kelompok milenial, kelompok Gen Z adalah kelompok-kelompok yang rasional. Mereka menilai dan membaca perkembangan bahwa situasi dan kondisi hari ini menunjukkan bagaimana kesewenang-wenangan kekuasaan, dan biasanya kesewenangan kekuasaan itu tidak disukai oleh kelompok-kelompok anak muda karena mereka menginginkan kejujuran kekuasaan di dalam mengelola kekuasaannya. Nah, efek terhadap gerakan ini tentu akan berdampak terhadap situasi dan kondisi politik elektoral nanti. Nah, kita perlu memberikan sanksi sosial, Mas, terhadap mereka yang melanggar etik. Ya, melanggar etika MK secara berat itu sesuatu yang tentu mencederai konstitusi. Melanggar etik dari KPU itu juga sesuatu yang mencederai konstitusi, sehingga kemudian mencederai proses pemilu yang fair, sehingga kemudian pelanggaran-pelanggaran etik ini membuat situasi dan kondisi kita perlu memberikan sanksi sosial kepada mereka, sanksi sosial kepada mereka yang melanggar etik, khususnya dalam hal ini adalah Gibran yang secara etik melanggar putusan MK diperkuat lagi dengan KPP. Sehingga buat saya hal ini merupakan sesuatu yang
harus diberi hukuman sosial dan sanksi sosial pada pemilu 2024 nanti. Dan saya rasa demo-demo belakangan ini dan sikap kampus adalah bagian representasi bentuk sanksi sosial terhadap mereka yang melanggar etik. Baik, Mas Al-Araf, kita ketahui bahwa setelah sejumlah rektor dari Sivitas Akademika juga menggaungkan petisi, ini ada beberapa rektor juga mengaku dimintai kinerja Joko Widodo begitu ya, bentuk apresiasi ya, testimoni. Nah, kalau tanggapan Mas Al-Araf ini dengan buntut dari petisi Sivitas Akademika yaitu gerakan mahasiswa, apakah bisa ada kemungkinan dibungkam juga? Bagaimana Mas Al-Araf? Ya, upaya-upaya kekuasaan yang absolut, upaya-upaya negara yang berbentuk mahstat seperti saat ini memang cenderung menggunakan semua cara di dalam menekan kelompok oposisi dan menekan kelompok masyarakat. Tapi semakin tinggi kelompok tekanan itu bukan membuat mereka lemah dan justru melawan gitu. Apa yang terjadi terhadap intimidasi terhadap Melki di Presiden BEM misalkan, intimidasi, ataupun yang sekarang terbaru adalah bentuk upaya mendorong rektor seperti yang terjadi di Jawa Tengah, itu adalah bagian dari upaya-upaya untuk melakukan counter narasi, dan itu langkah politik, dan sayangnya itu dilakukan oleh oknum kepolisian di Jawa Tengah. Sehingga sifat langkah politik yang dilakukan di Jawa Tengah itu harus dievaluasi oleh Kapolri dan oleh Kompolnas, karena tidak ada alasan pembenar di dalam Undang-Undang Nomor 2 2002 yang memperbolehkan kepolisian meminta kepada rektor untuk mendukung agar menyatakan pemerintahan ini baik. Itu udah keluar dari tugas dan fungsi kepolisian di dalam Undang-Undang Nomor 2 2002. Dan oleh karenanya orang bisa mengatakan itu suatu hal yang berpolitik. Baik, ini kita kalau kita langsung kepada Pak Pangadar Sumbutomorang yang juga pernah menjabat sebagai rektor di Unpar pada periode 2015-2023, tentu saja Anda memiliki banyak sekali kolega rektor dan para akademisi yang lain. Apakah kolega Anda juga ada yang mengalami hal serupa, Pak Pangadar, mendapatkan arahan begitu untuk memberikan testimoni? Ya, ini saya kira sebenarnya pengulangan praktek-praktek politik yang boleh dikatakan manipulatif begitu untuk menjustifikasi atau membenarkan sebuah rezim gitu ya. Di zaman Orde Baru saya kira kita juga menyaksikan hal yang sama ketika semua komponen atau sebagian besar komponen politik dan sosial kemasyarakatan memberikan pujian-pujian atau apresiasi atas prestasi Pak Soeharto sebagai presiden. Ya, tetapi itu juga saya kira pujian-pujian seperti itu yang justru menimbulkan ketidakselarasan dengan realita yang ada. Ya, jadi di situ kita bisa melihat praktek kooptasi kita sebut kan. Ya, pimpinan perguruan tinggi, para akademisi juga tidak luput dari target-target kooptasi seperti itu. Ya, saya kira beberapa teman dosen juga punya penilaian yang memang bisa berbeda dengan sebagian besar guru besar yang telah menyuarakan hati nurani mereka gitu ya. Ya, nah di sini saya kira catatan penting adalah ketika kekuasaan ya melakukan infiltrasi atau intervensi untuk memanipulasi opini publik, ya, dengan sekali lagi mengkooptasi ya komunitas-komunitas akademik tertentu yang bisa memberikan counter narasi, counter argumentasi terhadap suara-suara hati yang sudah lebih dulu, lebih genuine, lebih orisinal, ya, menyuarakan bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, pemerintah sudah melakukan banyak penyimpangan. Tidak saja penyimpangan moral etik, tapi juga penyimpangan legal. Dan juga saya kira bagaimanapun juga ada sesuatu hal yang secara praktis, rasional, yang membuat kita gelisah. Jadi bukan hanya soal legalitas dan aspek moralitas dan etik, tapi juga secara real, rasional, kita mempunyai kekhawatiran, kegelisahan itu. Ya, baik.
kita terakhir ke Mas Alaraf. Mas Alaraf, tadi Anda membicara soal sanksi sosial yang harus dijatuhkan oleh masyarakat kepada kita langsung sebut saja Gibran. Langkahnya seperti apa sebenarnya yang konkret dan efeknya akan seperti apa? Ya, pertama adalah langkah-langkah sanksi sosial itu diberikan oleh masyarakat dengan protes mahasiswa dan akademisi hari ini yang menganggap sudah keterlaluan karena melakukan intervensi dan kooptasi terhadap Mahkamah Konstitusi untuk memajukan putranya gitu ya. Yang kedua adalah dengan tentu tidak memilih mereka yang melanggar etik, dan itu jelas gitu. Putusan MK dan DKPP Gibran dianggap melanggar etik, dan menurut saya itu sesuatu yang perlu untuk dipertimbangkan oleh masyarakat gitu. Yang ketiga adalah tentu sikap-sikap ekspresi masyarakat di dalam menyampaikan pandangan-pandangan terkait dengan kondisi kekinian adalah bagian dari ekspresi konstitusional. Hari ini demokrasi sedang berada dalam kondisi tepi jurang, Indonesia sedang kondisi tidak baik-baik saja, sehingga kita harus turun dan bergerak untuk menyelamatkan demokrasi ini. Kalau enggak, kita akan terjerumus dalam ruang rezim yang otokrasi, yang tentu itu akan membahayakan baik kondisi demokrasi di Indonesia. Dan tumpuannya hari ini ada di kampus, ada di mahasiswa. Karena pada akhirnya Mas, perubahan di Indonesia itu motornya selalu ada di mahasiswa dan kampus. Ya, baik, terima kasih banyak. Saya boleh menambahkan satu hal. Boleh sedikit, Pak Mangadar. Memperjelas yang dikatakan oleh Mas Al, saya kira sanksi sosial ini harus nyata juga dalam sanksi elektoral lah. Artinya sanksi politik di mana para pemilih bisa secara cerdas, cermat menentukan pilihan yang bisa mencegah bangsa ini pada jurang yang lebih dalam lagi gitu. Dan sebaliknya, dengan pilihan itu saya kira pilihan elektoralnya nanti tanggal 14 ya, mereka bisa memberikan pilihan yang bisa menyelamatkan bangsa ini menuju demokrasi yang lebih maju lagi. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Mangadar Situmorang, Rektor Unpar periode 2015 hingga 2023, dan Mas Alaraf, peneliti senior dari Imparsial. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya hari ini. Semoga demokrasi kita tetap terjaga, dan nanti tanggal 14 Februari adalah sama-sama kita memberikan suara yang sesuai dengan hati nurani kita agar pemilu kita bisa luber dan jurdil ya Mas ya. Terima kasih, selamat siang. Salam sehat Bapak-bapak. Salam sehat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Today. Kita ke informasi. Vision Plus berkolaborasi dengan Synergy Pictures menghadirkan karya terbarunya berupa film horor yang berjudul Lampir. Wow, film yang mengangkat kisah horor Mak Lampir ini akan tayang di bioskop kesayangan Anda mulai 14 Februari 2024. Jadi habis nyoblos bisa langsung nonton. Langsung nonton ya. Vision Plus berkolaborasi dengan Synergy Pictures meluncurkan film horor terbarunya berjudul Lampir di salah satu bioskop di Jakarta. Gala premier film Lampir turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo yang berkomitmen mendukung penuh kebangkitan perfilman nasional melalui karya-karya terbaik anak bangsa. Saya ingin tegaskan bahwa MNC Group memiliki komitmen untuk membangun dunia film lebih besar lagi. Ya, dengan apalagi Clarissa sudah Letterman sudah mau mendedikasikan untuk membangun konten termasuk film, series ya, untuk OTT juga, dan Clarissa sekarang yang memimpin Vision Plus. Ini adalah film perdana layar lebar Vision Plus sebagai OTT. Kami nggak pernah sebelumnya main di film layar lebar, jadi cukup pengalaman yang menarik buat kita. Dan tokoh Lampir sendiri itu sebenarnya kan sudah dikenal ya sama semua orang. Makanya itu kami cukup confident dengan pemilihan judul dan juga konsep. Dan ya nanti ditonton lah di bioskop tanggal 14 Februari 2024.